Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan saya Dita Sindaisa. Saya dari D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Topiknya itu tentang pencegahan narkoba. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa itu arti dari narkoba, mengetahui apa saja jenis-jenis narkoba dan gejalanya, mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, dan mengetahui cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah ibu sudah siap? Ya. Baik, kalau gitu adapun kegiatannya ya Bu, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga diskusi, yaitu memberi kesempatan. Baik Bu, sudah siap? Sebelumnya saya ingin bertanya, ibu sudah ada yang tahu apa itu narkoba atau nafsa? Oh tidak. Jadi narkoba dan obat-obatan pengarang atau narkotik, psikotropika dan zat adiktif atau nafsa adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi atau kejiwaan psikologis seseorang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu ada pun jenis-jenis narkoba dan gejalanya. Opium, gejala yang ditimbulkan dari pengguna opium yaitu 1. Perasaan tenang dan bahagia, 2. Acuh tak acuh, yang ketiga malas gerak, yang keempat mengantuk, lalu rasa mual, bicara cadel, pupil mata mengecil, gangguan perhatian atau daya ingat. Yang kedua ganja. Ibu sudah sering mendengar ganja? Sudah. Ya, ganja dikenal dapat memicu psikosis, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang atau gen. Ganja juga bisa memicu dan mencampur adukan antara kecemasan dan depresi. Gejala yang ditimbulkan dari pengguna ganja yaitu 1. Rasa senang dan bahagia, yang kedua santai dan lemah, yang ketiga acuh tak acuh, yang keempat mata memerah dan nafsu makan meningkat. Lalu ada amfetamin atau sabu atau ekstasi. Sering dengar ya ekstasi? Ya, di TV. Ya, ekstasi adalah salah satu jenis narkoba yang dibuat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Gejala-gejala dari pengguna ekstasi itu yang pertama kewaspadaan meningkat, yang kedua bergairah, yang ketiga rasa senang atau bahagia, yang keempat pupil mata melebar, lalu yang terakhir hilangnya nafsu makan. Di sini ibu udah ada yang tahu mengapa narkoba itu bahaya? Coba baca leafletnya. Jadi narkoba berbahaya itu karena ketergantungan fisik, menyebabkan timbulnya rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi atau penghentian pemakaian obat. Yang kedua, ketergantungan psikis, menimbulkan tingkah laku yang kompulsif, suatu keinginan atau dorongan yang tidak tertahankan untuk memakai zat itu. Lalu ada pun tahapan-tahapan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, eksperimental atau coba-coba. Pemakaian nafsa didorong rasa ingin tahu atau coba-coba. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak masih remaja 16, 17 tahun itu harus berhati-hati ya Bu, karena rasa ingin tahu mereka itu sangat besar. Lalu yang kedua, reaksi atau sosial. Pemakaian narkoba dengan tujuan bersenang-senang,
psikologi. Yang pertama, menghindari kontak mata langsung. Yang kedua, berbohong atau manipulasi keadaan. Yang ketiga, kurang disiplin, suka membolos. Dan yang terakhir, bongong atau linglung. Lalu selanjutnya itu mengabaikan kegiatan ibadah, menarik diri dari aktivitas bersama keluarga, dan yang terakhir sering menyendiri atau bersembunyi di kamar mandi, di gudang atau di tempat-tempat tertutup. Dampak penyalahgunaan narkoba yang dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama dampak fisik, psikis, dan sosial. Dampak fisik yang pertama bisa menyebabkan hepatitis B atau hepatitis C. Yang kedua tetanus, lalu HIV/AIDS, gangguan paru-paru, ginjal dan jantung, kerusakan hati, kanker hati dan kanker kulit, kerusakan otak permanen, lalu skizofrenia atau gila, impoten, overdosis, dan yang terakhir kematian. Untuk dampak psikisnya yang pertama asosial, paranoid atau depresi, cemas, gelisah, dan halusinasi, tidak disiplin, kurang atau tidak bertanggung jawab. Yang ketiga dampak sosial. Yang pertama meningkatnya gangguan kecemasan dan kriminalitas. Yang kedua meningkatnya seks bebas, prostitusi, dan pemerkosaan. Yang ketiga meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Yang keempat meningkatnya peredaran gelap narkoba. Yang kelima putus sekolah, dan yang terakhir PHK.